OTAI Indonesia. Dan yang saya hormati kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga hadirin yang dapat hadir pada malam hari ini yang saya hormati. Baiklah, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak ada yang kepikiran kelilitan hutan ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zailani. Saya seorang pelajar yang mondok di pesantren Aba Guru, Pondok Pesantren Wali Songo Banjarbaru. Dan saya yang dari Pondok Wali Songo sama teman-teman saya berlima yang training magang di OTAI Group Malaysia. Sedikit saya jelaskan, apa sih OTAI Group itu? Apa sih OTAI, organisasi OTAI itu? OTAI, organisasi tempat ambil ilmu. Jadi organisasi OTAI Group Malaysia ini dia bertujuan mempunyai visi dan misi melahirkan 10.000 usahawan Islam yang berjaya, insyaallah. Insyaallah. Di mana OTAI Group bertujuan untuk melahirkan usahawan-usahawan untuk anak-anak yang di zaman sekarang ini, yang anak-anak muda, yang dari umur 18 sampai umur 32. Untuk apa? Untuk dia untuk mengelola ekonomi di kehidupannya sendiri, di keluarga, dan juga masyarakat dan juga agama, insyaallah. Dan saya sendiri merasakan training di OTAI Group Malaysia ini, saya selama 5 bulan. Selama 5 bulan di OTAI Group ini, semuanya memang berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan saya akan kembali ke sana lagi untuk melanjutkan pendidikan apa yang saya jalankan sekarang. Itu sedikit penjelasan dengan OTAI. Kenapa? Mungkin hadirin yang sekarang dengar mungkin tahunya cuma sekedar berniaga, sekedar kita di lapangan. Tidak. Di OTAI Group ada 3 pangkat. UT, usahawan tunas. Usahawan tunas itu untuk training yang 5 bulan. Terus BUM itu bakal usahawan muda. Nah, itu sudah mau mendekati itu menjadi bos itu. Setelah itu kalian akan menjadi UM. Setelah kalian bisa melewati step by stepnya di BUM, bakal usahawan muda, terus bisa menjadi UM, usahawan muda, disitulah kalian akan menjadi seorang usahawan muda berjaya, insyaallah, menjadi seorang bos. Dan dengan perniagaan kalian, dengan perniagaan teman-teman sekalian, kita bisa berdakwah, kita bisa berjihad, kita bisa membela agama Allah. Amin amin. Pengalaman saya menceritakan sedikit pengalaman saya di OTAI. Pengalaman saya pertama di OTAI, waktu pertama saya training. Mungkin sepengetahuan teman-teman sekalian, training itu nggak ada dapat bayaran, Tapi di OTAI nggak. Walaupun training tetap dapat bayaran. Saya bulan pertama, karena saya masih adaptasi, saya sekitaran seminggu saya libur kelas, libur berniaga. Saya 1 bulan aja mendapatkan 900 ringgit. 900 ringgit itu 2.450 ya. Kali 3. Saya untuk bulan pertama 900 ringgit, 2.970. Jadi kegiatan di OTAI itu, mungkin ada pertanyaan, kenapa saya mau ikut di OTAI Group? Karena saya minat. Pertama saya minat, dan juga saya punya tekad, dan juga saya tertarik dengan sistem di OTAI ini. Kita tidak ada masanya kita berniaga, dan ada juga masanya kita kelas belajar BQ7, atau kita menyebutnya akuntansi kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia itu BQ7. Itu setiap Selasa dengan Kamis kita akan kelas. Selasa dengan Kamis kita akan kelas belajar BQ7. Di situ kita akan belajar tentang akuntansi, tentang pemasaran dan juga marketing dalam kita berniaga. Gaji bulan kedua bulan Januari berapa? Untuk gaji bulan kedua saya sudah, karena di bulan pertama itu gaji saya kecil.
saya langsung membakar diri saya membuat diri saya lebih semangat, dan akhirnya saya bisa mencapai target 1.500 ringgit Malaysia. Di Indonesia sudah 4.950.000 di Indonesia. Masuk ke bulan ketiga saya lebih semangat lagi, dan saya bisa mencapai lebih dari target 1.700, 5.610.000 rupiah. Wah, saya selama mondok nggak pernah punya uang sebanyak itu, betul. Masya Allah, semenjak saya di Malaysia, alhamdulillah, daripada wasilah dari guru saya, daripada teman sahabat saya bisa mempunyai penghasilan, dan alhamdulillah semenjak saya di Watai Group, saya bisa rutin mengirim ibu bapak saya setiap 1 bulan 1 juta. Saya mengirim bapak ibu saya, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur sekali. Itu pengalaman pertama saya di Malaysia. Saya magang 5 bulan itu UT, usahawan tunas kan. Kita UT itu training 3 hari, paling lama 1 minggu. Kita akan diberi satu gerai, kita akan berjualan brand mereka, kita akan berniaga produk mereka selama 5 bulan magang. Kita akan di situ belajar semuanya, dari yang kita tidak tahu menjadi tahu, alhamdulillah. Setelah kita melewati UT, kita akan masuk ke BUM. BUM itu kita akan diberikan satu gerai, di mana semuanya kita akan belajar mengelolanya sendiri. Belajar mengelola dari sistem perbankan yang 0 riba. Tuh di situ perbankan. Kita akan punya satu gerai. Kita akan mengelola semuanya. Kita start kerja itu dari pukul 4 ya, dari pukul 4. Kita sebelum bekerja kita kelas, kita menghitung barang masuk. Setelah barang masuk, kita belajar berniaga. Di saat berniaga, gerai itu seperti bisnis punya kita sendiri. Saya merasakan itu. Seperti cikgu-cikgu saya yang menjelaskan di OT Group, mereka menjelaskan apa yang seperti yang saya katakan hari ini. Kita menjalankan bisnis itu seperti bisnis kita sendiri. Bagaimana kita cara menarik pelanggan, bagaimana cara kita memasarkan produk kita, membuat orang tertarik dengan kita, membuat orang percaya dengan produk kita di gerai itu. Setelah itu, selama BUM menggenapkan 5 bulan dengan 3 bulan 8 bulan, kalau nilai kalian bagus, semakin nilai jualan kalian tinggi, semakin besar gaji kalian. Teman saya yang dari Bandung Gofur itu, saya 5 bulan bisa 16 juta. Teman saya 3 bulan sudah 16 juta. 3 bulan. Karena dia pemasarannya bagus, karena dia marketingnya bagus, sholatnya bagus, gantengnya juga. Itu ya. 3 bulan. Setelah kalian genap 8 bulan, kalian lulus step by step di BUM. Nah, disitulah kalian akan menjadi UM. Dan kalian bisa membuka satu gerai. Satu gerai itu bukan kalian akan menjalankan satu gerai. Kalau kalian operasinya bagus, ya, terus hasil jualannya, omsetnya dalam 1 bulan bagus, kalian akan mencari anak buah untuk membuka satu gerai lagi. Duduk di kursi sudah Pak, santai-santai Pak, jangan terima uang. Tuh, sampai 6 gerai, insya Allah bisa menarik kereta Hilux atau mobil Hilux di Malaysia sana. Kalau mau dibawa pulang, dijual dulu, beli di sini. Itu. Kalau kalian terus teman-teman lagi kalau berhasil buka 6 gerai, insya Allah bisa menarik kereta Alphard. Itu it's dream, impian saya membawa orang tua pakai mobil Alphard, ya kan? Wah, istri 2 atau 3 insya Allah pakai Alphard. Itu it's dream, impian saya sekali Pak, betul. Itu pengalaman mendapat gaji tadi, gaji yang saya dapatkan itu akan dijelaskan dengan cikgunya. Setelah 1 bulan, berapa total kalian libur, berapa total nilai jualan kalian akan dijelaskan. Maka disitulah akan dijelaskan pengurangan bersih dari gaji kalian. Gaji saya potongannya ke pondok
guru saya sendiri, dan dari OTAI itu dianjurkan mengirim 200, tapi saya mengirim ke orang tua saya 300 di sini sudah 1 juta setiap bulan selama 5 bulan. Alhamdulillah saya bisa mengirim orang tua. Wah, senyum bapak saya. Wah, anak saya keren bisa ngirim uang katanya. Betul, alhamdulillah saya sebelum masuk OTAI Group saya belum pernah mengasih orang tua saya uang. Dan alhamdulillah semenjak saya masuk OTAI Group saya bisa mengirim orang tua saya. Jadi apa makna dari sosialisasi saya di sini? Saya mengajak teman-teman sekalian yang masih usianya muda. Saya umur masih 9 tahun, Pak. 19 tahun. Saya umur masih 19 tahun. Jadi saya mengajak teman-teman yang mau menjadi usahawan muda, insya Allah, untuk pergi ke OTAI Group Malaysia. OTAI Group Malaysia. Kita pelajari ilmunya, kita pulang Indonesia, kita aplikasikan dengan produk kita sendiri, dengan brand kita sendiri, dengan ilmu BQ7 atau yang kita sebut akuntansi. Selama saya 5 bulan, itu yang saya pelajari. Suka dan duka dalam pekerjaan. Oke. Kalau soal duka, sudah pasti kerja memang capek, kerja memang lelah, ya kan? Walaupun berniaga seperti itu pasti lelah, apalagi kalau sale-nya drop, hasil jualannya drop pasti lelah, pasti aduh gagal nikah muda ini, yang hasil jualannya kecil, itu apa? Itu dukanya. Terus sukanya ada juga, sukanya setelah kalian capeknya dalam bekerja, penatnya dalam bekerja, kalian akan menerima hasil dari jerih payah keringat kalian sendiri, dari teman-teman sendiri. Dimana di situ kalian bisa mengirimi orang tua, kalian bisa membantu pondok kalian, dan itu rasanya, senang sekali teman-teman, betul, senang sekali, karena itu hasil dari jerih payah kita sendiri. Tuh. 5 bulan saya di Malaysia. Banyak pengalaman saya. Selama di Malaysia saya digerai. Banyak yang saya dapat. Saya mendapatkan pengalaman. Saya bisa menambah relasi koneksi pertemanan saya sama orang yang di Malaysia. Saya bisa bertukar cerita. Dan saya bisa lebih menambah wawasan, menambah pengalaman. Dimana di umur saya yang 19 tahun ini saya sudah bisa punya penghasilan. Saya punya syarikat uang sendiri. Gitu. Setelah itu 5 bulan setelah selesai training 5 bulan, kita pulang ke Indonesia, bertemu keluarga untuk kan magang training 5 bulan. Setelah itu baru saya pribadi sama teman-teman yang dari Pondok Wali Songo kembali lagi ke OTAI Group Malaysia. Untuk mencapai target mempunyai 12 gerai, insya Allah mempunyai 12 gerai. Dan tujuan dari abah guru saya sendiri, Pondok Wali Songo ingin menciptakan suatu sistem seperti ini juga. Biar apa? Jadi santri itu setelah lulus dari pondok mempunyai usaha gitu, Pak, ya. Mempunyai usaha, mempunyai syarikat uang penghasilan sendiri. Jadi nggak bergantung sama orang tua terus gitu. Mungkin ada yang pemikirannya maaf ya, jauh-jauh Malaysia, di sini juga bisa gitu. Tapi seperti yang dijelaskan sama Abah Guru tadi, kita untuk menambahkan pengalaman kita, maka kita berhijrah. Kita jauh sama orang tua. Di situ kita merasakan rasa semuanya berusaha sendiri, kita belajar sendiri. Gitu. Kalau ada apa yang kurang, apa yang kita perlukan, kita ada cikgu atau bahasa di sini kita guru kita. Begitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Itu Mas, pertanyaannya waktu belajarnya itu kapan Mas? Oke. Kan kita ada Selasa dengan Kamis ya Pak ya. Selasa dengan Kamis itu kita kelas BQ7 atau akuntansi yang yang kita sebut di sini akuntansi. Setelah sholat subuh Pak. Selasa itu setelah sholat subuh kita belajar BQ7. Belajarnya nggak lama Pak, cuma 2 jam aja. 2 jam.
Karena kan kita mempunyai tempo waktu yang lama, jadi kita telaah, kita ulang-ulang di sana, kita ulang-ulang secara step by step. Itu jadi 2 jam setelah itu kita istirahat sampai habis zuhur. Nah itu kita masih bisa makan. Waktu saya di Malaysia, saya makannya habis zuhur saya makan kan sendiri ya Pak ya, makan sendiri. Kita makan, selesai sudah istirahat, masuk ke jam 3 kita mau order. Jadi barang jualan itu kita sendiri yang mau order Pak. Jadi kita sendiri cikgunya menargetkan, tapi kita sendiri pintar-pintar kita dalam mengorder barang yang mau kita jual itu. Kalau kita mau melebihi dari target, kita percaya diri, kita mau order lebih banyak lagi. Saya pernah dalam satu malam saya berniaga sampai dapat 600 ringgit, lebih dari target. Gerai saya itu targetnya yang 400. Jadi semakin besar hasil jualan, semakin besar gaji juga. Gajinya semakin besar. Untuk gaji basic 1.500. Kalau kita sampai target atau di bawah target, gajinya 1.500. Tapi kalau lebih dari target, gajinya akan bertambah. Seperti itu. Kita belajar BQ7 atau akuntan itu setelah subuh, hari Selasa dan hari Kamis. Gitu. Oke, bisa dipahami Pak? Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman atau bapak-bapak? Itu kan katanya kejar target. Kejar target. Kalau seumpamanya nggak sampai target gitu. Kalau nggak sampai target, gajinya basic Pak, 1.500 satu bulan itu. Tapi kalau kita bisa melewati target, maka tambah besar gajinya, tambah besar. Memang enggak. Iya. Tapi kita nggak mungkin kan kita monoton gitu-gitu aja ya Pak ya. Pasti kan kita berambisi nih supaya gajinya besar, supaya kita bisa mengirim orang tua lebih banyak lagi, bisa membantu pondok kita lebih banyak lagi, begitu. Ada lagi teman-teman? Takon. Lalu kan. Yang tanya. Saya beritahu lagi ya. Untuk bapak-bapak ibu sekalian. Yang mau masuk Altai Group ini orang yang mempunyai minat, tekad dalam berniaga. Karena saya waktu 1 bulan pertama saya niat. Tapi pasti ada rasa bosan saya waktu saya berniaga. Apalagi waktu jualannya sepi. Di situ semangat saya menurun. Itu sudah pasti. Tapi saya flashback ke belakang lagi. Oke, tujuan saya ke sini apa? Saya di sini mau menjadi usahawan berjaya Islam muda. Saya ingin membahagiakan orang tua. Kembali lagi semangat saya. Jadi untuk teman-teman yang seumuran kayak saya, tanamkan tekad kita untuk menjadi seorang usahawan muda Islam berjaya, insya Allah. Untuk bisa biar kita senang masuk di Altai Group ini, tidak ada kayak bahasanya kata terpaksa atau aduh menyesal saya masuk sini, atau aduh mending saya ini terantang mending saya di sini aja lah ya gitu. Jadi tanamkan tekad dari sekarang untuk yang mau ikut ke Altai Group ini. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ya Bu. Yang pertama itu kegiatan mulai bangun tidur sampai bangun tidur. Yang kedua, apakah penempatan gerai itu sudah ditentukan? Sudah ditentukan. Ya. Dan Ya. ini langkah apa yang bisa dijadikan contoh yang itu Anda semangat tadi, trik-trik dari mana? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu. Kegiatannya Bu, waktu saya pertama datang, saya ditempatkan di suatu asrama, satu asrama, satu akim. Di sana menyebut akim, tempat kita asrama di Indonesia asrama. 30 pelajar, 30 usahawan tunas. Nah, oke.
Setelah itu kita startnya dari pukul 3. Kita training untuk saya kan training 3 hari. Untuk bangun tidur masih istirahat kecuali Selasa dengan Kamis. Selasa dengan Kamis kan kita kelas. Untuk lain harinya bangun tidur santai istirahat. Jadi saya start bangun zuhur, saya makan sama teman-teman. Setelah itu pukul 3 kita order barang yang kita jual. Kita sendiri yang order, guru kita sudah targetkan, oh gerai kamu ini segini, usahakan segini. Tapi waktu itu training kita sama cikgu, saya sama cikgu. Karena training saya sama cikgu. Kita order barang. Setelah itu kita berangkat ke gerai sampai jam 12. Jam 1 kita baru dijemput pakai hiluk. Dijemput sama cikgunya pakai hiluk. Kita pulang ke Hakim, ke asrama. Kita kelas lagi. Kita menghitung berapa barang yang kita jual. Terus kita lihat laba untung, laba ruginya. Begitu. Di situ kita sudah bisa menentukan dari gaji kita. Oh, hari ini saya dapat segini. Seperti itu, Ibu. Setelah itu, kalau Selasa dengan Kamis, misalkan contoh ini malam Selasa, kita istirahat. Setelah sholat subuh kita langsung kelas BG7. Sholat subuh dulu tapi Bu. Sholat subuh dulu. Setelah itu kita BG7 2 jam. Setelah itu istirahat sampai zuhur, baru kita lanjut lagi pukul 3 ke gerai gitu. Kita menjalani rutinitas secara konsisten. Setelah itu apa lagi tadi, Bu? Pertanyaannya penempatan gerai. Oke. Penempatan gerai itu saya pernah mengalami sel saya drop. Dikasih dia manajemennya itu diberi waktu 3 hari. Dia seperti ini kata cikgunya. Terkadang jualan itu ramai, tapi bisa juga salah di orangnya. Jadi waktu itu gerai saya itu selnya drop. Waktu selnya drop itu saya ditukar orang sama teman saya. Untuk hari kedua, kalau memang selnya masih drop, dilihat lagi hari ketiga. Kalau sudah hari ketiga masih drop, maka gerainya akan dipindah ke tempat yang lebih ramai orangnya. Seperti itu. Terus untuk semangat ya Bu ya, semangat itu kalau saya pribadi untuk niat. Saya niatkan apa niat saya kesini, terus apa yang membuat saya down. Saya lihat cikgu-cikgu saya, senior saya yang sudah sukses. Masa saya nggak mau seperti itu gitu. Jadi saya niatkan di dalam hati memang betul-betul semangat apapun problemnya, apapun rintangannya, saya tetap semangat. Memang ada waktunya lelah ya. Tapi lelah itu bukan sebagai alasan untuk malas. Kita bakar lagi diri kita hantam malas kita. Karena kalau kita ngikutin malas sampai kapanpun pasti kita akan malas. Jadi kita kembali lagi ke niat awal kita. Kita mau seperti ini, kita mau jadi usahawan muda Islam berjaya. Alhamdulillah selama 5 bulan saya menjalani rutinitas seperti itu. Saya ubah mindset pikiran saya. Alhamdulillah selama 5 bulan, dan akhirnya saya memutuskan sama teman-teman yang dari Malaysia kembali lagi ke Outright Group Malaysia setelah ini. Tuh. Ada lagi? Perihal metode sudah jelas. Oke, kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan, saya harap dari awal sampai akhir semuanya Bapak-bapak Ibu sekalian, teman-teman juga paham, bisa dipahami dengan jelas secara seksama, dan semoga teman-teman yang seumuran saya bisa
menanamkan tekad, mempunyai niat, minat untuk OT Group Malaysia. Saya harap mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah tutur kata. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.